warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana duduknya, udah nyaman atau belum? Sudah nyaman Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Mungkin pada doa bisa saya pimpin. Oke. Baca doa dimulai. Sudah selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian untuk kedatangannya di sore hari ini, dan juga saya ucapkan selamat buat kalian yang terpilih di sini, yang dimana pendaftarannya yang melalui Google Form, terus wawancara sampai di tahap seperti ini ya. Iya Pak. Oke, sebelumnya kalian sudah pada kenal saya? Belum Pak, belum. Oke, jadi saya itu di sini pemimpin kelompok yang mengatur alurnya gimana konseling kelompok ini bakal gimana nantinya. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Al-Basal Akbar, kalian bisa panggil Pak Akbar. Baik Pak. Akbar. Oke. Untuk kalian udah pada saling kenal atau belum? Sudah. Sudah ya. Mungkin saya ada yang beberapa aja yang kenal. Kalian bisa perkenalkan diri kalian lagi dan hobi kalian seperti apa, kegiatan kalian belakangan ini. Mungkin dari Mbaknya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Tea, hobi saya memasak. Masak. Oke, dari Mbak semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya, hobi saya membaca. Membaca. Ya. Halo Mbak. Perkenalkan, nama saya Nisa, hobi saya scroll TikTok Pak. Oke. Masuk akal. Perkenalkan, nama saya Reza, hobi saya menyanyi. Oke, baik. Untuk kalian, apakah kalian tahu kalian kesini itu ngapain? Konseling Konseling kelompok. Pak. Betul, mungkin lebih tepatnya kalian di sini tuh, kita di sini tuh berdiskusi ya bersama-sama untuk memecahkan permasalahan kalian yang bertema menunda tugas, seperti yang kalian baca di Google Form atau di poster. Iya Benar, Pak. Pak. Oke, di sini konseling kelompok di sini itu bersifat wajib. Jadi kalian kan orang-orang yang terpilih, jadi kalian tuh wajib untuk mengikuti runtutan atau tahapan konseling kelompok di sini. Iya. Paham teman-teman? Paham Pak. Oke, dari kalian apakah ingin lanjut atau masih ragu untuk mengikuti konseling kelompok ini? Bersedia untuk lanjut. Bersedia. Sedia Pak, lanjut. Oke. Untuk harapan kalian konseling kelompok itu seperti apa? Dari Mas Reza dulu. Harapan saya mengikuti proses konseling kelompok ini ingin memecahkan masalah saya, ingin agar bisa keluar dari permasalahan saya ini, Pak. Oke, menurut dari Mbak ya? Saya sama seperti saja juga ingin keluar dari permasalahan. Terus juga mungkin saran-saran dari teman-teman juga bisa membuat saya bisa berubah. Oke, dari Mbak Widya. Harapan saya ikut konseling ini sih agar masalah saya itu ada solusinya gitu. Terus mungkin dari teman-teman juga nanti ada ya sama kayak Mbak ya, mungkin ada saran gitu yang buat saya bisa menemukan solusi dari masalah saya gitu. Dari Mbak Nisa. Harapan saya untuk konseling kelompok ini kurang lebihnya sama ya Pak, kayak teman-teman, yaitu ingin terselesaikan masalah yang saya alami. Oke, harapan dari kalian itu sangat bagus. Saya juga berharap konseling kelompok ini dari awal sampai akhir dilancarkan dan dipermudahkan untuk masalah-masalah kalian bisa cepat diselesaikan juga. Amin. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, dari pembahasan kita tadi, kita kan sudah membahas sifat, tujuan atau harapan kalian. Sejauh ini, apakah kalian masih ingin lanjut untuk melakukan sesi konseling kelompok ini? Masih Pak. Bersedia, Pak. Masih bersedia saya. Oke, baik. Terima kasih buat kalian masih bersedia untuk mengikuti sesi konseling kelompok seperti ini. Sekarang
karena sudah membahas sifat, harapan dan tujuan konseling kelompok ini, saya ingin kalian membentuk kelompok. Kalian ingin membentuk kelompok konseling kelompok ini seperti apa? Kelompok tertutup atau terbuka? Perbedaannya kan kelompok tertutup sama terbuka itu gimana, Pak? Kalau kelompok tertutup itu kita anggotanya yang 4 ini aja, nggak ada yang keluar sampai masalah semua ini selesai. Jadi kalau misalnya masalah sudah selesai, nanti dia masih di sini nunggu teman-temannya selesai juga masalahnya. Sedangkan kalau konseling terbuka itu, misal kalau Mas Rezanya udah selesai masalahnya, nanti Mas Reza bisa keluar dari kelompok ini dan digantikan sama anggota kelompok lain seperti itu. Gitu, Mas. Bisa dipahami, Mas? Mbak? Bisa. Oke, untuk dari kalian memilih konseling, kalian memilih kelompok apa, terbuka apa tertutup? Dari Mbak Widya dulu deh. Dan alasannya? Iya, kalau saya memilih tertutup karena kalau terbuka kan nanti ada anggota baru, terus mungkin kayak cerita lagi dari awal, terus susah percayanya juga sama orang baru gitu, adaptasi lagi gitu Pak. Oke, mungkin dari Mbak Tia gimana? Saya tertutup ya Pak. Betul kan dibilang Mbak Widya, bahkan kalau tertutup itu kalau terbuka tadi kan kita perlu kenalan lagi sama orang baru gitu Pak. Itu nggak enak, mending tertutup. Oke, selanjutnya untuk dari Mas Reza gimana? Saya memilih konseling tertutup karena karena kenyamanan lagi ya. Kalau ada orang baru kan jadi ngulang lagi, terus adaptasi lagi, ya mungkin cocok-cocokan lagi kan. Kalau udah ini ya udah akan Oke, dari Mbak Lisa sekarang gimana? Oke, baik, jadi kita sepakati kita memilih tipe kelompok tertutup ya teman-teman. Iya Pak. Iya Pak. Oke, mungkin kita bisa langsung membahas frekuensi pertemuan kita ya. Mungkin 1 minggu berapa kali pertemuan, 1 atau 2 kali pertemuan. Dari Mbak Nisa. Saya, Pak. Kalau saya 2 kali pertemuan ya Pak, karena kalau 1 kali pertemuan itu nanti jangka waktunya kelamaan, terus nanti takutnya itu lupa pembahasan sebelumnya itu apa. Oke, dari Mbak Tia gimana? Kalau saya 1 minggu 2 kali ya Pak. Ya karena permasalahan yang dibahas itu bukan 1 orang saja ya, maksudnya pembahasannya itu masih banyak, itu masih panjang. Oke, dari Mbak Widya. Kalau saya 1 minggu 2 kali, karena kalau 1 kali nanti kelamaan juga, yang dibahas juga banyak. Terus juga mungkin kalau 1 minggu sekalipun lupa nanti bahasnya apa gitu Pak. Dari Mas Reza. Kalau saya juga cukup mungkin 2 kali pertemuan dalam seminggu, karena ya benar yang dikatakan teman-teman, takutnya nanti materi yang dibahas dari pertemuan sebelumnya lupa, terus agar bisa cepat selesai juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan teman-teman juga. Oke, jadi kita sepakati 2 kali pertemuan ya, karena kalian alasannya hampir semua sama. Oke. Mungkin sekarang kita bisa menentukan harinya di 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Karena saya bisanya weekday aja, weekend nggak bisa. Kalau kalian dari Mbak Widya? Kalau saya biasanya hari Senin sama Kamis sih Pak. Oke, kalau Mas Reza? Saya fleksibel, mungkin bisa mengikuti gimana teman-teman nantinya. Begitu. Saya juga fleksibel sih Pak, jadi semua hari juga bisa. Jadi Senin Kamis ya, Senin Kamis bisa Pak. Kalau dari Mbak Tia gimana? Saya bisa Pak untuk hari Senin sama Kamis. Oke, berarti kita sudah sepakati harinya. Kita konseling kelompok setiap hari Senin sama hari Kamis ya. Iya Pak. Untuk jamnya? Saya Pak. Oh boleh. Mungkin untuk jamnya saya bisanya siang ya Pak ya. Karena kalau pagi ini pasti ada mata kuliah. Oke, baik. Dari Mbak Nisa gimana? Saya juga habis subuh gitu ya Pak, mungkin jam 1-an bisa. Oke, Mas Risa? Saya ya sama seperti teman-teman, karena pagi juga ada kuliah, mungkin siang baru bisa. Dari Mbak Widya? Sama juga Pak, jam 1 sih karena pagi ada kuliah.
Oke, berarti kita udah sepakati juga ya, kalian paginya ada mata kuliah, jadi kita mulai konseling kelompoknya siang aja habis duhur. Iya, Pak. Oke, sekarang kita tentuin durasi konseling kelompoknya. Ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Kalian bisa memilih. Dari Mas Reza berapa? Mungkin saya di 45 menit karena untuk 30 menit terlalu singkat pertemuannya. Jadi mungkin waktu yang pas 45 menit. Oke, dari Mbak Widya? Saya juga setuju yang 45 menit karena kalau 30 menit itu mungkin terlalu sedikit waktunya dan mungkin nanti kalau 30 menit kan pembahasannya jadi terburu-buru gitu. Jadi mendingnya 45 menit gitu. Dari Mbak Tia gimana? Sama juga seperti teman-teman 45 menit karena ya yang dibahas itu sangat banyak ya Pak ya. Saya juga sama 45 menit ya Pak, alasannya sama seperti teman-teman. Oke, berarti kita udah sepakati konseling kita berdurasi 45 menit ya teman-teman. Iya. Oke, teman-teman, kita kan udah sepakati ya kayak ketemunya, terus habis itu harinya, durasinya juga. Sekarang kita sepakati kita konseling kelompok di mana ini? Di indoor apa di outdoor? Maksudnya indoor, outdoor itu gimana Pak? Kalau indoor itu kita di ruangan, jadi mungkin kita bisa seterusnya di lab BK ini. Sedangkan kalau di outdoor kita bisa di taman atau nggak di cafe yang outdoor seperti itu. Jadi sekarang saya ingin kalian memilih konseling kelompok di mana, di outdoor apa di indoor. Dari Mbak Nisa. Kalau saya memilih di indoor ya Pak, kalau outdoor nanti takutnya ke distract sama suara di luar. Oke, dari Mbak Tia gimana? Milih mana? Kalau saya indoor juga sih Pak. Benar apa yang dia ngomong Mbak Nisa. Kalau di outdoor itu kita pasti ke distract suara, terus juga kita juga kurang menjaga privasi juga ya Pak. Takutnya pembicaraan kita tuh didengar sama orang lain gitu. Kalau di indoor, kalau di indoor ini kan hanya yang bisa mendengarkan kita kan hanya ini saja, anggota ini saja. Oke, dari Mas Reza gimana? Saya sama seperti teman-teman memilih di indoor karena kalau mungkin di outdoor apalagi tempatnya di luar panas Pak, Surabaya panas ya. Betul panas. Kalau dari Mbak Widya? Saya milih indoor juga, benar yang dikatakan sama Mas Reza. Soalnya kan di sini enak, dingin, terus jadi bisa fokus. Kalau di luar kan panas, terus ya pikirannya jadi kemana-mana gitu Pak. Oke, baik. Berarti kita sepakati kita memilih konseling kelompok di indoor di lab BK seperti ini. Iya Pak. Oke, baik. Sekarang mungkin kita bisa membuat aturan kelompok konseling kelompok ini seperti apa? Jadi nanti satu orang nyebutin ya kayak peraturan apa. Tapi saya ingin kalian satu orang itu 2 peraturan. Iya Pak. Oke ya. Baik, Pak. Dari Mbak Widya coba. Jadi saya yang pertama itu kalau misal ingin menyampaikan pendapat mungkin angkat tangan dulu gitu. Terus mungkin terkait ini sih Pak, kehadiran juga. Kalau misal terlambat itu ada waktunya kayak toleransi gitu maksimal 10 menit gitu sih Pak. Ya, dari Mas Reza. Kalau saya mungkin pada saat proses konseling kelompok ini dilarang untuk bermain HP gitu ya. Nah, terus selanjutnya pada proses konseling kelompok ini diwajibkan untuk berbicara dengan sopan, tidak menyerang gitu. Oke, dari Mbak Nisa. Kalau saya mungkin ketika tidak bisa hadir ya Pak, kalau proses konseling kan kita 2 hari. Mungkin saat tidak bisa hadir itu bisa konfirmasi dulu lewat Bapak atau teman-teman yang lain supaya kita bisa mungkin ganti hari atau bagaimana. Langsung terus kalau yang kedua itu kita berbahasanya pakai bahasa Indonesia ya Pak, jangan bahasa daerah misalnya Jawa atau apa, takutnya nanti ada yang nggak paham. Oke, dari Mbak Tia. Keterlambatan tadi sudah ya. Sudah. Oke, untuk kalau izin atau apa itu jangan mepet. Seharusnya itu sebelumnya, malamnya atau hari Hamin berapa gitu seharusnya itu sudah izin. Oke. Jangan mepet. Terus Itu saja. itu
Itu aja. Iya. Oke, dari yang kalian sebutin tadi nih peraturannya, kalian sepakat dengan peraturan yang kalian buat sendiri tadi? Sepakat Pak. Sepakat ya. Oke, sekarang kita bikin sanksinya. Kalian kan udah bikin peraturannya. Jadi kalau misal ada orang yang melanggar yang peraturan yang kalian bikin tadi, itu sanksinya apa? Gitu ya. Sanksinya satu aja. Satu orang satu. Oh iya. Dari Mbak Tia. Kalau untuk keterlambatan tadi kan seharusnya 10 menit ya. Kalau lebih dari 10 menit mungkin ini sanksinya membersihkan ruangan lab BK ini Pak, selesai melakukan konseling. Oke. Seperti itu. Dari Mbak Widya. Kan tadi terkait aturannya kan kalau misalnya mau berpendapat kan angkat tangan. Nah kalau misalnya dia itu menyela omongan orang lain, mungkin ditegur. Habis itu jika berulang kali gitu kita kasih sanksi kayak kita diamkan gitu loh. Kita dengerin pendapatnya tapi tidak usah direspon. Jadi cuma didengarkan, lanjut ke obrolan selanjutnya gitu sih Pak. Oke, dari Mbak Nisa. Kalau saya terkait izin tadi ya Pak, misalnya izinnya itu hari H banget gitu. Tapi kan sudah dikasih peraturan kan izinnya itu ya minimal 1 hari lah sebelumnya. Kalau hari H izin kita tinggal aja, kita lanjutkan terus proses kelompok tanpa yang izin itu. Oke, dari Mas Reza. Kalau saya mungkin pada saat tadi aturan yang saya ajukan kalau bermain HP sekali 2 kali mungkin masih bisa ditegur, kalau terus-terusan mungkin HP-nya bisa Bapak ambil agar diamankan terlebih dahulu. Oke, saya bilang ulang ya konsekuensi kalian yang kalian bilang tadi. Dari Mbak Tia membersihkan lab, terus dari Mbak Widya tadi didiamkan sementara. Oke, terus dari Mbak Nisa tadi ketika ada yang izinnya mepet kita tinggal gitu ya. Terus dari Mas Reza tadi ketika ada yang main HP 1-2 kali nanti HP-nya saya sita kalau lebih dari 1-2 kali. Oke, Iya, Pak. Iya, kita Pak. sepakati ya. Ya. Oke, baik. Sini saya ingin kalian berkomitmen pada diri kalian sendiri untuk melanjutkan konseling kelompok ini. Kalau kalian bersedia berkomitmen, Bersedia Pak. oke. Terima kasih pada kalian untuk berkomitmen untuk menjalankan konseling kelompok ini. Saya harap kalian bisa mengembangkan diri kalian menjadi yang baik. Oke, saya lihat kalian udah mulai mengantuk dan mungkin udah agak bosan ya. Iya Pak. Iya Pak. Saya akan mulai ice breaking, jadi kita akan main game. Sebelum kita mulai game, saya ingin kalian nyebutin buah favorit kalian. Dari Mas Reza favoritnya Bisa kan? pisang. Dari Mbak Tia, Melon. oke. Dari Mbak Widya, Semangka. Terus semangka. Ganti Pak. Ulang Pak. oke, pada ini nama. Dari Mas Reza, Pisang. dari Mbak Tia, Melon. dari Mbak Widya, Nangka. oke, unik ya. Dari Saya Mbak Nisa, semangka Pak. oke, semangka. Oke, jadi nanti gamenya mungkin nanti aja ya atur tempatnya. Nanti tempatnya kursinya agak berjarak. Habis itu nanti saya kasih aba-aba 1 kali aja, terus kalian lanjut gitu. Nanti misal contohnya tadi Mbak Widya nangka kan? Iya. Nangka berdiri terus berdiri. Iya. Terus nanti Mbak Widya lanjut ke dua yang lainnya. Oh ya. Instruksinya nggak Bebas. boleh dong Mbak. Instruksinya mungkin berdiri sama jongkok aja. Pak, mau tanya. Kalau nangka ya yang berdiri hanya nangka saja yang lain Iya. tadi. Kan buahnya cuma 1. Makanya tadi apa? Iya. Ya kan? Iya, Pak. tapi nanti jangan jongkok deh Pak, mungkin duduk aja. Berdiri sama duduk, kalau jongkok mungkin susah. Jongkok berdirinya duduknya kayak gimana? Duduknya ya udah di Gini, kursi. ya Lempong, berdiri lempong. dulu Pak. Berdiri Langsung duduk. sini gitu ya. Apa duduk Apa di kursi gimana? Pak? Gimana Mas Mungkin Reza? duduk di kursi Oh, Ya, aja. kursi aja. Ya kan.
Jadi kita sepakati gitu ya, udah Iya, paham? paham. Oke, sekarang Berarti ini nggak usah pakai berjarak ya Pak ya. Kan karena coba kalian berdiri dulu aja. Ya. Bisa nggak? Mungkin agak mundur dikit Mungkin ya agak, Pak. ya, mungkin agak. Mundur ya. Sudah. Sudah. Cukup. Oke, baik kita mulai ya. Kalian udah paham gamenya kan? Sudah Pak. Oke, saya ngomong terus langsung terusin ya. Ya. Nulisannya gimana nih Pak? Dari sini Pak, dari sini. Saya bilang buahnya. Heeh. Misal habis ini bilang melon, duduk. Nah, terus itu melonnya, Terserah melon. ya, Oke, oke. Pak. Sampai ada yang benar-benar fokusnya kurang. Oke, Pak. Oke. Nangka duduk, Melon duduk. Semangka duduk. Ini Pak. Jawab Pak. Berarti Pak ya. Oke, boleh. Lagi. Maaf ya. Seperti itu ya. Ya, ya Pak. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, kalian bisa sebutin buah kalian Oh, iya. masing-masing lagi. Dari Mbak Nisa. Semangka, nangka. Melon. Pisang. Oke, udah ingat semua ya? Ya. Iya. Ingat ya? Ya. Oke, saya mulai ya. Ya. Pisang duduk, Langsung. Nangka duduk. Melon berdiri. ayo. Pisang berdiri. Melon duduk. Semangka duduk. Bisa berdiri. Nangka duduk. Melon berdiri. Nangka duduk. Oke, langsung ya. Si. Wes. Pisang duduk. Semangka duduk. Merah berdiri. Semangka duduk. Bisa duduk. Nangka berdiri. Pisang duduk. Nangka duduk. Pisang berdiri. Pisang duduk. Pisang duduk. Oke, kita mungkin bisa ulangin lagi ya. Coba semuanya berdiri Oh, ya. lagi. Nanti semakin cepat gitu ya. Ya. Oke. Oke Pak. Sudah hafal semua? Sudah. Apa perlu diulangin lagi? Sudah. Sudah ya? Oke. Pak nggak nyebut nama. Semangat duduk. Bisa berdiri. Nangka duduk. Pisang berdiri. Melon duduk. Pisang berdiri. Nangka berdiri. Pisang duduk. Lipat. Semangka duduk. Melon berdiri. Semangka duduk. Ayo cepat. Bisa duduk. Nangka berdiri. Pisang berdiri. Nangka duduk. Melon duduk. Semangka duduk. Pisang berdiri. Ayo cepat. Semangka duduk. Melon berdiri. Semangka duduk. Melon berdiri. Ayo cepat. Pisang berdiri. Ya. Nangka duduk. Semangka berdiri. Nangka duduk. Pisang berdiri. Semangka duduk. Pisang duduk. Melon berdiri. Pisang berdiri. Semangka berdiri. Melon duduk. Oke. Nangka Terus. duduk. Pisang berdiri. Oke. Semangka Ayo cepat. berdiri. Melon duduk. Nangka berdiri. Melon berdiri. Oke, sudah. Oke. Sekarang duduk masing-masing, kursinya dikembalikan. Oke, tampaknya setelah ice breaking kalian udah fresh gitu ya, udah semangat Iya, Pak. lebih ceria gitu Iya. ya. Oke, tadi kan kita udah ice breaking ya. Iya Pak. Sekarang kita lanjut ke tahap inti yaitu state. Di sini kalian bisa ceritakan permasalahan kalian secara singkat. Oke, dari Mbak Tia dulu. Ayo. Jadi saya ini mempunyai permasalahan ini Pak. Selalu menunda-nunda tugas Pak. Jadi saya itu mengerjakan tugas itu kalau mepet deadline. Oke, kalau dari Mas Reza? Saya sering menunda tugas juga Pak sama. Tapi kayak saya lebih ke menundanya itu enggak yang
mepet banget, mungkin Hamin 1 gitu baru saya kerjain. Oke, dari Mbak Widya. Saya mempunyai masalah yaitu sama juga menunda-nunda tugas gitu. Kadang juga ya sama sih kayak Mas Reza gitu ya, ditunda tapi nggak sampai Hamin 1 juga gitu. Jadi kayak dicicil gitu, dicicil pelan-pelan gitu sih Pak. Oke, kalau dari Mbak Nisa. Kalau saya masalahnya seperti Mas Reza, yaitu sering menunda tugas, dikerjakan tuh mepet Hamin 1 gitu Pak. Oke. Oke. Kalian sudah menceritakan secara singkat ya. Menurut kalian permasalahan siapa yang harus banget diselesaikan sekarang juga? Dari Mbak Nisa. Kalau saya memilih permasalahan Mbak Tia ya Pak, karena mungkin Mbak Tia ini ngerjakannya mepetnya itu nggak seperti saya dan lainnya, mepetnya bukan bukan min hari tapi min jam ya Mbak ya. Jadi Mbak Tia dulu Pak. Dari Mbak Widya. Sama, saya juga memilih permasalahan Mbak Tia karena selalu mengerjakannya itu yaitu nggak hamin lagi, tapi udah jam mau mendekati itu baru dikerjakan gitu sih. Oke, dari Mbak Tia gimana? Kalau saya mengajukan permasalahan saya sendiri ya Pak, itu tadi karena sepertinya lebih urgent daripada yang lainnya. Dari Mas Reza. Kalau saya sama dengan Mbak Nisa dan Mbak Widya, sama kayak karena permasalahan Mbak Tia ini udah yang bukan Hamin berapa tapi jamin berapa gitu baru kerjain. Jadi mungkin Mbak Tia ya. Oke, berarti kalian menyepakati kalau masalah Mbak Tia yang kita selesaikan terlebih dahulu ya. Iya. Dari Mbak Tianya gimana, apakah bersedia? Sangat bersedia sekali Pak. Teman saya izin fokus kepada permasalahan Mbak Tia terlebih dahulu ya. Iya Pak. Oke Mbak Tia, bisa ceritakan lebih detail lagi gimana permasalahan Mbak Tia? Oke, jadi seperti ini Pak. Saya itu mesti kalau mengerjakan tugas itu mepet deadline. Entah kenapa ya Pak. Kalau nggak mepet deadline itu kayak nggak ada ide gitu loh Pak. Jadi saya kalau mengerjakan mepet deadline itu kenapa saya tiba-tiba tuh ide-ide tuh mesti ada gitu Pak. Jadi saya lebih suka mengerjakan tugas itu mepet deadline. Gitu. Oke, jadi permasalahan Mbak Tia ini kenapa Mbak Tia nggak bisa lepas dari permasalahan itu tadi, karena Mbak Tia itu sukanya ngerjain mepet deadline, karena di mepet deadline itu Mbak Tia itu kayak ngerasa banyak ide yang terkumpul pada Iya. saat mepet tersebut gitu ya. Betul sekali Pak. Oke. Kemudian keinginan apa yang ingin Mbak Tia inginkan sekarang? Yang saya inginkan yaitu ya Pak, saya ingin bisa mengerjakan tugas tepat waktu tanpa mepet deadline. Oke, apakah itu keinginan yang menurut Mbak Tia paling urgent, paling penting? Iya Pak, itu sangat penting. Oke Mbak Tia, apa yang Mbak Tia butuhkan untuk saat ini? Yang saya butuhkan itu ya saya butuh bisa mengatur waktu dan mengerjakan tugas lebih awal Pak. Oke, terus kemudian tujuan Mbak Tia itu seperti apa untuk permasalahan Mbak Tia? Tujuan saya ya supaya tugas-tugas saya itu terselesaikan lebih cepat, jadi nggak mepet deadline Pak. Oke, Mbak Tia memandang Mbak Tia ini orangnya seperti apa? Saya orangnya ini suka menunda tugas dan nggak disiplin Pak. Nggak Sudah. disiplin soal tugas itu tadi. Oke, teman-teman, dari permasalahan Mbak Tia seperti itu, apakah kalian apa pendapat kalian, atau apakah kalian pernah mengalami hal serupa seperti yang dimasalahkan oleh Mbak Tia? Dari siapa dulu? Oke, dari Mbak Widya dulu. Terkait sama permasalahannya Mbak Tia, untuk permasalahannya pun sebenarnya sama juga ya Pak, menunda-nunda gitu. Cuma kan
saya menundanya itu nggak seperti Mbak Tia juga gitu. Udah sih kita Kak. Oke, dari Mas Reza gimana? Mungkin kurang lebih sama kayak apa yang disampaikan Mbak Widya. Jadi nggak sempat punya permasalahan yang sama, tapi mungkin nggak separah Mbak Tia seperti itu. Dari Saya juga permasalahannya memiliki pengalaman yang sama ya Pak. Cuman mungkin karena Mbak Tia tadi bilangnya dirinya itu orang yang tidak disiplin dan suka menunda tugas, yaitu yang menjadi faktor utama Mbak Tia itu sering menunda tugas itu sih Pak. Oke, berarti kalian itu mempunyai masalah yang sama tapi nggak separah Mbak Tia, gitu ya? Kalian ya. Oke, sejauh ini usaha apa yang Mbak Tia lakukan? Jadi saya mencatat semua tugas-tugas di HP. Ketika saya diberi tugas sama dosen, saya mengerjakan dari itu juga. Tetapi saya melakukannya tidak konsisten, Pak. Oke, mencatat seperti apa Mbak Tia? Jadi saya mencatat tugas-tugas yang diberikan dosen, kayak deadline-nya tanggal berapa, hari apa gitu, Pak. Oke. Berapa lama Mbak Tia melakukan usaha tersebut? Saya melakukannya selama 3 hari, Pak. Oke, 3 hari aja Mbak ya. Iya, betul. Untuk melakukan usaha tersebut, apakah ada orang yang terlibat selama Mbak Tia melakukan usaha itu? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, baik. Jadi usaha yang Mbak Tia lakukan, Mbak Tia itu sudah mencatat di HP yang tugas yang diberikan dosen Mbak Tia. Kemudian Mbak Tia itu melakukannya selama 3 hari aja. Seperti itu ya Mbak Tia? Iya, Pak, betul. Oke, saya kembali ke teman-teman nih. Menurut kalian, usaha Mbak Tia itu kalian pandang itu seperti apa? Menurut pengalaman kalian atau pendapat kalian? Dari Mas Reza deh. Menurut saya usaha yang sudah dilakukan Mbak Tia ini sudah cukup oke, tapi kayak karena ketidakkonsistenannya dan cuma dilakukan selama 3 hari, itu pun belum tahu 3 hari itu emang gimananya aja. Jadi harus lebih ada usaha yang lebih ditingkatkan lagi sih Pak. Oke, kalau dari Mbak Lydia? Kalau menurut saya juga dari usaha yang dilakukan Mbak Tia itu sudah cukup bagus gitu ya, sudah mencatat di HP gitu. Mungkin bisa kayak apa ya, dicatat tertulis gitu loh, biar Mbak Tia itu mungkin bisa mengingatnya gitu. Seperti itu Pak. Oke, kalau dari Mbak Nisa? Kalau saya sama seperti teman-teman, Mbak Tia ini usahanya sudah bagus, karena cuma ditulis di HP, tidak ada bukti fisik, jadi dia nggak bisa kan ya, tapi nggak selalu lihat jadwal itu kan Pak. Mungkin dia nggak main WhatsApp atau TikTok, lebih ke mungkin ke scroll itu ya, jadi nggak memperhatikan jadwal tugasnya itu. Jadi tidak efektif dan Mbak Tia juga tidak konsisten tadi. Oke. Terima kasih buat pendapatnya teman-teman. Gitu ya Mbak Tia, masukan dari atau pendapat dari teman-teman. Iya, Pak. Bisa diterima. Siap. Apakah menurut Mbak Tia usaha Mbak Tia itu efektif? Nggak efektif, Pak. Karena dilakukannya 3 hari. Oke. Apakah yang Mbak Tia lakukan itu benar? Mungkin sudah benar ya, Pak. Tapi saya tidak konsisten untuk melakukannya. Mungkin akan saya catat tidak di HP saja ya, Pak. Mungkin di kertas juga saya tempelkan di dinding. Baik. Apakah yang Mbak Tia lakukan itu membantu Mbak Tia? Itu Pak, hanya di 3 hari itu saja. Oke. Baik. Jadi Mbak Tia ini, menurut Mbak Tia, usaha yang Mbak Tia lakukan itu kurang efektif ya. Dan menurut Mbak Tia itu yang Mbak Tia lakukan itu benar, tapi tidak konsisten, seperti itu ya. Iya, Cuma bertahan 3 hari aja. betul. Dan kemudian Mbak Tia tadi bilang apakah itu membantu? Itu menurut Mbak Tia tidak membantu cuma di 3 hari awal aja, seperti itu Mbak Tia. Iya, betul Pak. Oke, baik. Oke. Apa yang ingin Mbak Tia lakukan untuk memulai perubahan yang ingin Mbak Tia? Saya akan benar-benar membuat jadwal di HP,
di kertas juga, mungkin saya tempelkan di dinding kamar, terus meja belajar saya juga Pak, kayak memasang di mungkin di wallpaper HP ya Pak ya, kan saya pasang wallpaper catatan saya tadi. Terus kemudian bagaimana Mbak Tia melakukan perubahan itu? Mungkin saya akan mengerjakan tugas yang deadline-nya mepet dulu ya Pak ya. Saya akan kerjakan dulu. Oke, bagaimana Mbak Tia melakukannya? Bisa dijelaskan langkah-langkahnya? Langkah awal yang saya lakukan itu ya pasti membuat jadwal. Terus kedua mungkin ada tugas yang akan saya kerjakan terlebih dahulu yang mepet deadline, kayak deadline-nya di hari Senin. Mungkin saya akan mengerjakannya di hari Sabtu Pak. Sudah. Oke. Kemudian siapa aja orang yang terlibat? Apa Mbak Tia membutuhkan seseorang untuk terlibat untuk mencapai tujuan Mbak Tia? Mungkin teman Pak. Teman. Iya. Untuk mengingatkan saya jika ada tugas gitu Pak. Oke baik, jadi Mbak Tia perubahan yang Mbak Tia lakukan itu seperti Mbak Tia mencatatnya di HP yang seperti Mbak Tia bilang. Terus habis itu Mbak Tia mengerjakan tugas yang misal datanya Senin, Mbak Tia kerjakan hari Sabtu ya. Kemudian Mbak Tia ada yang terlibat di dalam proses Mbak Tia ini, yaitu teman-teman Mbak Tia atau rekan Mbak Tia, seperti Mbak Tia. Iya betul Pak. Jadi dengan permasalahan Mbak Tia ini bisa diatasi dengan teknik kontrak perilaku. Kontrak perilaku adalah janji tertulis antara konselor dan konseli, seperti itu Mbak Tia. Iya Pak. Oke, ini ada kontrak perilaku. Jadi nanti Mbak Tia mengisi yang tapi teman-teman juga saya bagikan juga, dan kalian juga mengisi nanti sama seperti persis Mbak Tia. Boleh pinjam pulpennya Pak? Boleh. Siapa yang? Saya juga mau. Terus ini gimana Pak? Di situ kan ada udah ada apa tulisannya, kalian tinggal isi yang kosong di situ. Kemudian kalian juga mengisi jika kalian melakukannya kalian dapat apa yang kalian inginkan, dan jika kalian tidak gagal melakukannya kalian juga nulis punishment seperti apa. Sudah Pak. Sudah? Kalau sudah bisa Mbak Tia bacakan. Nama saya Tea. Pada tanggal 1 Juni hal yang akan saya lakukan yaitu membuat jadwal tugas-tugas dan deadline-nya di HP dan di kertas. Untuk kertasnya ditempel di dinding kamar dan meja belajar, dan untuk jadwal di HP itu akan saya buat saya akan buat wallpaper. Jika ada tugas langsung dikerjakan dari itu juga, saya melakukannya di hari saya melakukannya selama 1 minggu. Terus untuk rewardnya yaitu saya membeli makanan kesukaan. Jika saya tidak melakukan hal-hal yang di atas, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, dengan
seterusnya itu silakan Mbak Tia tanda tangan, bisa tanda tangan juga. Sudah Pak. Oke, ini Tia. Oke, dengan terbitnya kontrak laku ini, apakah Mbak Tia bersedia saya monitoring untuk depannya? Bersedia Pak. Baik teman-teman, jika sudah terbentuk kontrak lakunya, apakah ada yang kalian tanyakan kepada saya? Tidak, Tidak. Pak. Sudah cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan lagi terima kasih pada kalian untuk menemukan waktunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.